Para pemirsa yang saya muliakan, salam jumpa kembali dengan POP, Polisi Oh Polisi. Hari ini 9 Agustus 2022, kita masih dalam seri pembahasan tentang misteri, saya sebut sini Duren 3, yaitu tragedi di rumah Bapak Jenderal yang mengakibatkan korban meninggal di TKP, yaitu supir Ibu Jenderal Brigadir J, sedangkan ajudan Bapak Jenderal Baradae yang semula mengaku sebagai penembaknya. Peristiwa ini sangat mengguncangkan Polri dan juga publik dengan memunculkan berbagai pertanyaan terhadap misteri terkait apa yang sebenarnya terjadi dan apa motifnya. Sebelumnya, Polri terkesan menutupi kebenaran yang terjadi, sehingga citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polri jatuh hampir ke titik nadir. Namun, kini arahnya sudah berubah membaik dengan pola keterbukaan Polri. Antara lain, mengumumkan beberapa tersangka, yang sekarang kalau nggak salah ada 3, dan kemudian juga secara tegas melakukan tindakan pencopotan 25 pejabat tinggi di Mabes Polri yang duga melakukan tindakan yang tidak profesional di dalam menangani TKP sebelumnya. Sekalipun sudah ada kemajuan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Polri, terutama oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, disertai dengan hasil kerja berupa penetapan tersangka Baradae dan 2 tersangka selanjutnya, serta pencopotan 25 pejabat penting Polri, maka kepercayaan publik pada Polri saat ini boleh dikatakan membaik, sekalipun belum kembali seperti semula. Namun dari sisi pemberitaan dan media sosial, setiap hari fokus pemberitaan dan keingintahuan publik untuk mengetahui perkembangan perkara tragis ini tercurah di dalam pertanyaan-pertanyaan publik yang muncul dan berkembang setiap harinya. Dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat, POP terus berusaha memberi penjelasan melalui diskusi isu-isu yang sangat ditunggu jawabannya oleh publik, terutama isu aktual yang tampaknya belum terjelaskan oleh saluran pemberitaan lainnya. Dalam diskusi podcast hari ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan perlu segera diberikan penjelasan oleh POP. Pada kesempatan diskusi kali ini, kami akan melakukan diskusi secara jarak jauh, yaitu dengan Brigjen Pol Purnawirawan Roy Hendrik Tumbelaka, yang dulu pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Polri. Baik, saya kira Mas Roy sudah mencatat beberapa pertanyaan aktual dan sangat menarik yang perlu didahulukan pembahasannya. Maka untuk diskusi kali ini, saya persilakan Mas Roy kira-kira memilih topik apa yang akan kita bahas kali ini. Silakan Mas Roy. Halo, selamat malam pemirsa podcast POP, Polisi Oh Polisi. Malam ini berjumpa kembali, saya Roy Tumbelaka, Brigjen Pol Purnawirawan, akan mengajukan beberapa pertanyaan pada rekan saya, Pak Arianto Sutadi, Irjen Pol Purnawirawan. Ada 6 pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk masalah-masalah yang tetap masih berkaitan dengan hal yang sangat viral belakangan ini adalah pembunuhan Brigadir J. Dari pertanyaan-pertanyaan, saya memilih yang berjudul Polisi dan Komnas HAM bergandengan atau balapan. Mas Ari, kira-kira apa yang menjadikan pertanyaan agak aneh? Polisi dan Komnas HAM bergandengan atau balapan? Mohon penjelasan. Silakan Mas Arianto Sutadi untuk menjelaskan pertanyaan nomor 1 dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Roy, menjawab pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira apa sih yang menjadikan pertanyaan agak aneh itu? Polisi dan Komnas HAM bergandengan atau balapan. Ini kira-kira hanya suatu kiasan ya Mas Roy. Karena di dalam penanganan kasus
tragedi di Rumah Sang Jenderal ini, pada hakikatnya baik Polri maupun Komnas HAM itu sama-sama berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada masing-masing institusi yang bersangkutan. Di satu sisi, Polri kan keteter ya kemarin gara-gara kasus ini jadi jatuh kepercayaan publiknya. Nah, sementara Komnas HAM yang merupakan badan yang tugasnya adalah mengawal penerapan HAM di Indonesia juga selalu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan publik. Kita ketahui ya, kemarin begitu ada kejadian itu, Kapolri sudah merasa dipertanyakan terus oleh banyak publik ya, sehingga publik bertanya-tanya karena seakan-akan ada yang ditutup-tutupi. Bahkan Bapak Presiden sendiri juga memperingatkan jangan ditutup-tutupi, Pak Mahfud juga demikian. Maka Bapak Kapolri segera melakukan inisiatif ataupun kegiatan yang cukup bagus menurut saya. Yang pertama adalah membentuk tim khusus, di mana tim khusus itu terdiri daripada lapis jenderal di bawah beliau, yaitu dipimpin oleh Wakapolri berbintang 3, kemudian Kabintelkam Polri, Kabareskrim Polri, Irwasum, dan Desumdaman. Wah, ini top-topnya polisi itu, bintang 3-nya 4, bintang 2-nya 1. Semuanya peraih Adi Makayasa. Jadi sudah andalan polisi lah saat ini untuk dipercayakan menangani kasus tersebut agar bisa cepat tuntas dan tidak bikin malu polisi gitu. Nah, kemudian Bapak Kapolri juga terbuka ini karena yang dikerjakan ini adalah masalah kepercayaan pada publik. Maka untuk menjamin transparansi, Bapak Kapolri mengundang Kompolnas. Nah, ini biasanya tidak begitu ya. Kompolnas biasanya bekerja sendiri, tapi ini justru dikasih kesempatan. Kalau mau ikut dalam tim khusus, oke, silakan, mari sama-sama tangani, awasi kami supaya bisa dilihat langsung bahwa kita ini bekerja memang betul-betul transparan, profesional, dan tidak menutup-nutupi. Bahkan Komnas HAM pun juga diundang untuk ikut bergabung di dalam menangani kasus yang menimbulkan tanda tanya itu. Jadi intinya ya, kenapa dikatakan bergandengan? Ya itu karena Pak Kapolri di dalam mengungkap perkara ini mencoba mengundang Komnas HAM dan Kompolnas untuk bersama-sama mengawal penanganan kasus ini agar bisa terselesaikan secara transparan, tidak dicurigai oleh masyarakat apapun nanti hasilnya. Kira-kira begitu Mas Roy. Jadi bergandengan supaya bersama-sama menjalankan tugas supaya bisa dilihat masyarakat dan dua-duanya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di dalam melaksanakan tugas masing-masing. Itu kira-kira jawaban yang judul itu Mas Roy. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Haryanto Sutadi untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 2, masih tetap berkaitan dengan yang tadi. Mengapa sih Polri menggandeng Kompolnas dan Komnas HAM? Mengapa? Ini kita perlu sekali penjelasan. Silahkan Pak Haryanto Sutadi menjelaskan kembali. Terima kasih. Itu Pak Kapolri itu betul-betul ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau itu serius untuk menegakkan hukum ini secara benar dan transparan dan berkeadilan. Karena kasus ini kan dicurigai bahwa terjadi suatu ketidakadilan ya. Nyawa seorang brigadir polisi kok bisa hilang begitu dan kemudian diumumkan hanya karena akan berbuat jahat dan kemudian saling tembak-menembak, Baradae bela diri mengakibatkan brigadir polisi Yosua meninggal. Nah, ini pasti dianggap ada ketidakadilan, terutama korbannya yang menganggap bahwa itu suatu ketidakadilan. Makanya dia kan balik lapor kan gitu. Nah, kenapa Kompolnas yang diajak? Karena ya Kompolnas itu suatu badan yang dibentuk yang anggotanya antara yang terdiri dari ex officio, terdiri dari Menko Polhukam ketuanya, kemudian anggotanya Mendagri, Menkumham, ditambah 5 komisioner yang dipilih, yang diantaranya adalah Pak Beni itu, sama Pak Wahyu yang sering tampil di TV itu.
Jadi Kompolnas ini diikut sertakan karena peran dari Kompolnas adalah pengawas polisi. Kalau dulu biasanya kan Kompolnas ragu-ragu mau mengawasi polisi, atau sekarang justru diajak bersama-sama supaya bisa intens gitu. Kira-kira itu. Jadi Kompolnas sebagai pengawas eksternal, tugasnya itu menurut undang-undang yang berlaku adalah dia akan memberikan kebijakan memberikan saran tentang arah kebijakan pada Kapolri. Kemudian memberikan calon Kapolri, menyarankan calon Kapolri yang nantinya akan dipilih oleh DPR dan nanti akan diangkat oleh Presiden. Yang terakhir adalah menampung keluhan-keluhan masyarakat untuk diteruskan kepada Polri dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Polri. Kira-kira itu tugas pokoknya, makanya itu intinya adalah Kompolnas sebagai pengawas tugas Polri, maka diberi kesempatan seluas-luasnya kepada oleh Kapolri untuk bergabung di dalam menangani kasus ini. Adapun untuk Komnas HAM itu kan suatu lembaga ya yang menjadi lambang akan jaminan bahwa negara Republik Indonesia ini benar-benar menerapkan perlindungan dan penguatan HAM. Di mana masalah penguatan HAM ini kan diawasi oleh masyarakat internasional ya. Jadi kalau HAM ini bekerja tidak baik, ya nanti akan ditegur. Dan itu menjadi ukuran kredibilitas bangsa Indonesia ini dalam menerapkan HAM. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi memang Komnas HAM ini merupakan pengawal juga ya tugas-tugas polisi supaya tidak sampai melanggar HAM kan gitu. Makanya Komnas HAM itu akan selalu ikut campur ya, sesuai dengan batas tugasnya apabila mencium adanya pelanggaran HAM. Apalagi kalau terjadi pelanggaran HAM berat, itu maka kewenangan Komnas HAM lebih besar lagi, dia bisa melakukan penelitian dan kemudian memberikan usulan untuk dilakukan penyidikan dan sebagainya. Jadi intinya ini dua lembaga ini dirangkul oleh Bapak Kapolri untuk menjamin bahwa apa yang dikerjakan nanti itu jangan sampai dipertanyakan lagi oleh rakyat gitu. Jadi kan kalau kerja nanti mati-matian tapi masih diragukan karena diragukan kebenarannya, tapi kalau sudah dikawal oleh Komnas HAM kan rakyat kan lebih percaya itu bahwa dia diwakili oleh Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengawasi tugas polisi di dalam menegakkan hukum atas perkara di Duren 3 itu. Kira-kira begitu Mas Roy. Jadi mereka digandeng karena memang mempunyai kewenangan dan tugas mengawasi polisi secara eksternal. Terima kasih lagi Pak Arianto tadi sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan. Masih tetap bergandengan atau masalah bergandengan tadi. Apakah Kompolnas dan Komnas HAM mau digandeng oleh Polri? Silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Mas Roy. Pertanyaannya sekarang balik kepada apa mau Kompolnas dan Komnas HAM itu digandeng oleh polisi kan gitu kan, karena tugas mereka kan sebagai pengawas gitu ya. Nah, dalam hal ini kebetulan agak berbeda ini. Sementara Kompolnas mau dan tidak menolak untuk mengawal pekerjaan tim sus ya, pekerjaan polisi untuk menyelesaikan penanganan perkara ini. Makanya kan Kompolnas selama ini kalau ada penelitian ikut, press release ikut, memberikan penjelasan pada masyarakat ikut bahwa polisi itu begini, ikut juga menjawab pertanyaan masyarakat mengenai perjalanan kasus ini. Itu kira-kira sikap Kompolnas ya. Sedangkan Komnas HAM ketika ditawari oleh Bapak Kapolri tidak menolak, terima kasih diundang, tetapi Komnas HAM akan bekerja di luar. Artinya itu dia tidak mau masuk dalam tim, tetapi dengan caranya sendiri Komnas HAM akan melaksanakan pengawasan jalannya kasus ini, penanganan kasus ini. Kurang lebih gitu ya. Jadi saya kira ini Komnas HAM tidak mau ikut campur ke dalam ya. Dia pasti akan mempertahankan kredibilitas dia, reputasi, dan juga untuk menjaga supaya dia lebih objektif gitu. Kalau
langsung masuk ke dalam, takutnya nanti sudah dipengaruhi oleh polisi, nanti bisa untuk menutupi kekurangan polisi lagi. Makanya ini bagus Komnas HAM bersikap gitu ya. Oke, ikut serta mendukung pelaksanaan tugas dengan baik, tetapi dia dari luar dengan caranya sendiri di dalam mengawasi. Ya terbukti selama ini kan Komnas HAM kan ikut kan aktif, malah dia ke sana memberikan penerangan sini, memeriksa, memanggil saksi dan sebagainya. Itu kira-kira sikap daripada masing-masing lembaga itu. Tapi intinya mereka mendukung supaya bagaimana terkuak ini penanganan perkara ini dengan baik sehingga bisa menguak apa yang terjadi sebenarnya dan bisa menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM. Begitu Mas Roy kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto Sutadi untuk jawaban-jawabannya. Masih belum selesai pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kesan publik dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kompolnas dan Komnas HAM dalam mengawal penanganan kasus tersebut atau kasus ini? Silakan Pak Arianto Sutadi untuk dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang keempat ini yang paling sangat sensitif ini Pak Mas Roy. Karena kan menanyakan kesan publik dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kompolnas maupun Komnas HAM dalam rangka mengawal penanganan kasus tersebut kan ya. Nah, pertama kali Kompolnas nih, selama ini sudah cukup aktif mengikuti kinerja penyidik, ikut press release dan membantu menerangkan kepada berbagai pertanyaan kepada publik dan juga memberikan komen bahwa polisi ini sementara ini udah kerja on the right track apa enggak, kurang lebih gitulah yang dikerjakan oleh Kompolnas. Tapi ini ada catatan nih. Saat Pak Beni itu memberikan keterangan ya, dia keterangan disampaikan kan berdasarkan dari apa itu Karopenmas yang membacakan rilisnya begitu. Dan kebetulan rilisnya kan kurang bagus ya, seakan-akan itu rilis yang direkayasa, dan belakangan ini kan memang bukti gitu kan. Nah dulu Pak Beni dari hasil keterangan itu kemudian ngecek ke tempat di mana yang berkaitan dengan info itu, kemudian menyampaikan. Nah akhirnya dituduh oleh masyarakat, apa ini Kompolnas kok malah menutupi polisi, jadi seakan-akan jadi corong polisi. Kira-kira itu yang terjadi. Jadi intinya publik itu kalau lembaga yang dianggap kredibel mengawasi tugas polisi, tapi kemudian kalau dalam masa ini ya, kalau memberikan keterangan yang kira-kira tidak sesuai dengan harapan publik, pasti lembaga itu dianggap sebagai wah itu nutupi polisi, jadi corong polisi. Termasuk ini saya ini di podcast ini dulu. Ketika saya ngomong secara objektif, tapi nada-nadanya agak bela polisi, wah dikomentari, banyak ngomong ternyata belakang corong polisi juga gitu. Tapi belakangan alhamdulillah enggak ini. Jadi sekian ribu komen itu enggak sampai kurang 10 lah yang mencela kita sebagai corong polisi. Itu yang pertama, kesan kepada Kompolnas ya. Nah, kalau Komnas HAM ini berbeda, sangat berbeda. Sangat aktif sekali tuh. Bahkan saya anggap bahwa itu Komnas HAM di luar dugaan saya waktu itu kan, karena dikasih kesempatan dan dia tadinya kan nggak mau ikut, cuman cukup di luar saja katanya gitu. Ternyata sekarang dia malah ngobok-ngobok dalam seakan-akan gitu. Super aktif lah kalau menurut saya katakan itu ya. Karena biasanya Komnas HAM kan dulu kan tidak sampai mengadakan penelitian ini, menganalisis barang bukti ini menurut kami begini. Itu biasanya kan dulu kan menyampaikan cuma temuan aja begini. Kemudian ini sudah diperiksa berapa orang, ngaku berapa orang gitu kan, kemudian kita besok akan muangkan. Kira-kira sebatas gitu loh. Tapi kalau sekarang kan enggak itu. Wah, menurut analisis kita begini, jadi harus begini. Jadi kayak seakan-akan ikut memecahkan masalah kan gitu. Itu jadi akibatnya ya itu tadi. Di satu sisi Komnas HAM yang aktif itu dikritisi kok kebablasan gitu katanya gitu, terlalu aktif gitu. Nah, tapi kalau bagi orang yang seneng ya gitulah harusnya supaya polisi nggak main-main lagi kan gitu. Polisi kan sekarang kan kayak terbelenggu, harus menyiapkan bukti ini. Nah, saya juga kaget juga loh. Komnas HAM kok bisa, setahu saya memang Komnas HAM bisa manggil kalau ada pelanggaran HAM berat, manggil saksi itu bisa. Tapi kemudian kalau polisi mengharuskan harus hadirkan bukti ini. Kayaknya saya nggak pernah dengar itu. Tapi nggak tahu lah itu salah apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi itu
saya anggap positif aja supaya polisi kan lebih disiplin gitu, nggak enak-enak semaunya sendiri kan gitu. Nah kemudian kesan yang paling lebih ini yang dari kalangan polisi itu, kemarin menanyakan loh ini Komnas HAM kok kayaknya melebihi kewenangannya gitu daripada di lingkungan kita itu. Itu apakah kasus ini apa kasus pelanggaran HAM berat? Kok sampai Komnas HAM ikut campur gitu? Apakah punya kewenangan ke situ gitu kan? Banyak sekali apa kesan-kesan yang kayak gitulah. Kalau bagi saya menanggapi keaktifan daripada Komnas HAM itu, saya pikir ya sepanjang itu tidak melanggar daripada ketentuan yang berlaku, ya silakan saja. Tapi kalau itu melanggar ketentuan, ya silakan yang bisa melihat pelanggaran itu melakukan laporan ataupun apa, ataupun komplain atau sanggahan itu, atau nulis di publik atau apa, menggugat kemana kira-kira yang saya tidak tahu itu. Tapi intinya terhadap keaktifan daripada Komnas HAM itu saya nggak komentar bahwa itu nggak bagus ya. Tapi menurut saya itu masih baik lah, karena tujuannya kan untuk menunjukkan keseriusan dan menunjukkan bukti yang sesungguhnya kepada publik. Karena kan kasus ini diawali dengan ketidakjujuran kan gitu kan. Dan kemudian diawali dengan tadinya itu brigadir polisi itu cuma diumumkan tertembak karena dalam kasus bela diri oleh Baradae, dan dia itu juga ketembak karena habis melakukan tindakan kejahatan. Nah, ternyata parah kayak gitu. Nah, dengan perlakuan seperti itu kan keluarganya komplain. Nah, ini dianggap pelanggarannya dilanggar kan gitu. Makanya Komnas HAM ikut aktif di kasus ini. Jadi kira-kira itu yang menimbulkan kesan publik ya kepada dua lembaga itu. Tapi intinya publik itu biasanya berkesan apabila dua lembaga itu tidak menunjukkan netralitas atau sekalipun menunjukkan netralitas. Nah, kalau ada temuan yang kira-kira diharapkan oleh publik nggak sesuai dan itu kira-kira menutupi polisi, wah pasti lembaga dua itu dicap sebagai sudah terpengaruh oleh polisi, kira-kira gitu. Baiklah, kita sudah mendengarkan jawaban sampai kepada pertanyaan nomor 4. Masih berlanjut pertanyaan nomor 5. Mengapa kemudian timbul istilah terjadi Polri dan Komnas malah balapan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya inti daripada pembahasan. Kok timbul kemudian istilahnya polisi sama Komnas HAM yang tadinya itu bergandengan, kok sekarang jadi kesannya balapan gitu kan gitu. Tadi sepintas sudah kita singgung ya di atas ya. Tapi kira-kira mengapa istilah balapan itu cocok untuk mengomentari kondisi sekarang ini, kira-kira begini. Di satu sisi ya, Komnas HAM itu sangat aktif melakukan kegiatan baik dalam pemberitaan perkembangan isu ya, perkembangan isu ataupun langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM hari demi hari. Coba bayangkan ya, Komnas HAM itu besok saya akan mengambil saksi ini dan besoknya lusa akan tarik ini. Karena tidak bisa maka terpaksa kami memanggilnya ke sini. Wah, itu kayak gitu kan. Itu walaupun belum kerja sudah ngomong orang publik sudah nilai bagus gitu kan. Dan itu menurut saya itu taktik yang jitu. Taktik yang jitu artinya itu hemat tenaga, tapi produktivitasnya tinggi, mendapatkan penghargaan publik karena dianggap sudah kerja kan, walaupun baru ngomong akan manggil gitu kan. Manggil nanti kalau nggak ada kan, ya itu berarti sudah kelihatan sudah bekerja manggil gitu. Walaupun nggak ada, nanti ditunda lagi gitu misalkan gitu. Jadi intinya di satu sisi Komnas HAM itu sangat aktif menyampaikan kegiatan dia, rencana dia, problem yang diterima, kemudian termasuk hari ini mendapatkan apa, dia ikut ini dan sebagainya. Itu jadi Itu di satu sisi sangat aktif ya, sehingga banyak sekali kegiatan dan itu kan setiap hari rilis dan rilisnya sangat memuaskan karena apa yang dikerjakan ada hasilnya, ada perkembangannya kan gitu kan. Bahkan ada bukti-bukti, bukannya polisi yang nerangkan, malah Komnas HAM ini begini rangkaian daripada hasil rekaman tuh dari Magelang ke Jakarta, malah dia Komnas HAM yang kan. Padahal kan itu barang sitaan polisi itu. Makanya timbul tanya-tanya loh,
Itu Komnas HAM kok bisa melanggar kewenangan, itu kan yang boleh menyita kan polisi, kok Komnas HAM bisa nyita? Enggak, padahal itu barang buktinya yang nyita polisi, Polda Metro katanya, tapi yang menjelaskan pada masyarakat itu disuruh oleh polisi, Komnas HAM suruh ngomong gitu waktu itu, sehingga terjadilah kayak gitu. Itu jadi seakan-akan Komnas HAM mengumumkan barang bukti yang disita olehnya, padahal enggak, dia hanya menerangkan isi loh. Isi ini digabung-gabungin ya kayak gitulah. Jadi isu itu dulu bisa menepis tuduhan daripada advokat yang mengatakan bahwa dia kliennya dianiaya dari Magelang sehingga TKP-nya mulai dari Magelang sampai Jogja kan gitu dalilnya. Nah, dengan temuan itu rekaman sepanjang jalan itu ternyata kan itu Brigpol itu masih hidup di Jakarta. Berarti ini nggak benar nih kalau dianiaya dari ini. Ya kira-kira gitulah, dia bisa menepis sebagian daripada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh advokatnya korban itu. Nah, itu sayangnya itu temuan bagus ya itu ya. Kok nggak diumumkan sendiri oleh polisi? Alasannya katanya polisi, kalau yang mengumumkan polisi, rakyat nggak percaya lagi. Jadi polisinya kurang pede nih, nunut Komnas HAM supaya nanti apa yang disampaikan itu dipercaya bahwa itu bukan barang yang bohong. Padahal itu kan bukan barang yang bohong gitu. Tapi karena itu mengcounter daripada laporan advokat, takutnya polisi disangkanya berbohong lagi ya, jadi serahkan pada Komnas HAM. Jadi di samping Komnas HAM itu memang aktif ya, kebetulan dia kasih panggung kan, wah lebih gitu, lebih enak bagi dia. Jadi ibarat larinya kenceng banget itu. Ya. Sedangkan di sisi lain, sementara Komnas HAM itu lari cepet gitu ya, polisi masih menerapkan pola lama cara memberitahukan perkembangan situasi ataupun penyidikan. Dari dulu ya, sejak saya masih bawah sampai ke atas, polisi kalau menerangkan rilis itu kebanyakan selalu begini, saya hanya bisa memberikan ini, tapi informasi berikutnya nanti akan saya sampaikan. Itu karena rahasia penyidikan. Saya tidak akan berikan kasus yang sepotong-sepotong. Termasuk kemarin masih diomongkan gitu sama Kabid Humas. Tidak akan berikan keterangan sepotong-potong sebelum lengkap. Nah, padahal publik itu kemauannya adalah pengen tahu perkembangannya. Kalau ada perkembangan ditutup-tutupi oleh polisi, itu dianggap polisi itu walaupun kerja keras mau membuka yang ditutup-tutupi, tapi dia menutup yang baru itu kan gitu. Nah ini kayak gini nih kayaknya belum belum dijadikan evaluasi untuk polisi ya, untuk merubah taktik yang ternyata tidak efektif untuk diterapkan pada masa sekarang ini gitu. Selalu bunyinya gitu. Jadi polisi sangat nggak mau memberikan keterangan karena itu tadi menunggu sampai keterangan selesai. Sementara Komnas HAM polanya bertolak belakang. Komnas HAM itu kan kinerjanya kan diukur dari laporan dia kepada publik apa yang dia dikerjakan. Makanya dia langsung tiap hari bekerja, mau berangkat pun dia laporan. Nah itu sudah dinilai bagus kan. Ya pasti nilainya jadi nilai A tinggi. Sementara polisi nilainya C kan gitu. Jadi otomatis kalah jauh. Itu karena kekalahan yang tidak disadari sebabnya itu. Sampai sekarang karena masih terulang terus gitu. Dan kemudian Komnas HAM juga tidak ada beban aturan itu membatasi mana yang tidak boleh dikeluarkan dan mana yang boleh. Sementara kalau polisi kan menggunakan pedoman Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu yang menyatakan bahwa semua instansi harus membuka, wajib memberikan informasi pada publik kecuali hal-hal yang tertentu yang diatur dalam pasal 14 atau 17 itulah gitu. Saya selalu tertarik Undang-Undang 17 atau Undang-Undang 14 nomor 8 2008 sama pasal 17 itu. Tapi intinya itulah, pokoknya harusnya tuh instansi itu boleh memberikan informasi kepada publik, wajib ya, tapi boleh tidak kalau informasi itu berkaitan dengan misalkan penyidikan, akan menghambat penyidikan atau menimbulkan bahaya bagi orang lain, kira-kira gitu yang sering udah kita sampaikan sebelumnya itu. Jadi karena pedoman polisi yang kayak gitu itulah, maka kemudian dia di dalam memberikan perkembangan informasi dia agak nggak mau gitu loh.
Dan kemudian pejabat kadang-kadang juga takut kalau dia menyampaikan yang lebih bisa ditegur atasannya kan gitu. Nah, ini karena kesalahan ini bukan di lingkungan bawahan saja, tapi kayaknya sampai dari atas masih polanya yang dipertahankan seperti itu. Nah, ini mungkin ya perlu menjadikan evaluasi kalau menurut saya sih. Jadi akhirnya Pak, karena Komnas HAM obral publik, kemudian dia aktif ke sana sini, sementara polisi itu membatasi diri untuk tidak melakukan jawaban, ya akhirnya ya itu. Jadi makin kelihatan sekali bahwa dua-duanya balapan, cuman yang satunya kencang, yang satunya enggak kan gitu kan. Gitu. Jadi seakan-akan Komnas HAM sekarang meninggalkan jauh polisi, makanya dianggap balapan itu tadi. Gitu. Bukan gandengan. Kalau gandengan kan satunya bareng-bareng gitu. Kira-kira gitu. Jadi intinya gitu ya. Jadi sementara polisi lambat, komunikasinya kencang banget gitu, maka dikasih balapan, dianggapnya itu balapan. Itu Mas Roy. Jadi kira-kira kenapa kok timbul istilah malah balapan itu? Terima kasih Pak Arianto Sutadi untuk jawaban-jawaban pertanyaan. Sudah sampai 5. Ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 6. Pertanyaan terakhir dalam sesi ini. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah Polri dan Komnas HAM gandengan atau balapan? Kira-kira apa penjelasan POP kepada masyarakat maupun saran kepada Polri? Saya ulangi, apa penjelasan POP kepada masyarakat dan juga apakah ada saran kepada Polri atau polisi? Demikian pertanyaan terakhir Pak Arianto Sutadi, silahkan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi intinya menyimpulkan dan memberikan saran kepada masyarakat maupun kepada Polri nanti. Jadi penjelasannya ya, ini kok terjadi bukan gandengan tapi malah balapan. Ini kan prosesnya di dalam mengawal perkembangan penanganan kasus ini, kedua-duanya menggunakan strategi yang berbeda. Sementara di satu sisi Komnas HAM itu strateginya adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada Polri, kepada masyarakat, baik apa yang terjadi maupun apa yang dia kerjakan, dengan semangat, istilahnya dengan semangat 45 dia lari cepat lah gitu. Pumpung ada panggung ini gitulah, nah, dia terus menari-nari di atas dengan indahnya sehingga dinilai ditepuk tangan oleh masyarakat, kepercayaan meningkat, kira-kira gitulah itu. Dan di sini Komnas HAM menggunakan taktik yang tepat sehingga dia bisa berlari kencang gitu. Nah, sementara polisi masih pakai pola lama, masih malu-malu menyampaikan informasi yang perlu disampaikan kepada publik, takut salah, takut nanti mengganggu ke penyidikan berikutnya, ya pokoknya itulah. Tapi intinya tidak mau memberikan penjelasan kalau tidak lengkap, yang sepotong-sepotong. Ya akhirnya kan dia dituduh oleh masyarakat mengecewakan karena tidak pernah memberikan kinerja yang baik, buktinya tidak ada laporannya kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi sementara Komnas HAM lari cepat, lari kencang, polisinya tertatih-tatih seakan-akan berjalan di atas medan ranjau, takut meledak racun. Jadi nanak nunuk gitu. Jadi udah terlambat banyak. Jadi dalam kasus ini, dalam pengawalan penanganan perkara ini untuk mencari keterbukaan gitu ya, Komnas HAM nilainya jauh lebih tinggi, membalap polisi daripada polisi yang masih ragu-ragu. Itu. Nah dari itu maka saya menyarankan ya, coba mungkin polisi perlu rethinking itu istilah kita gitulah. Sistem mengelola media itu apakah tepat dengan memberikan informasi yang sepotong-sepotong itu, seakan-akan berharga banget informasi itu loh sehingga ditahan-tahan. Padahal kalau informasi itu disampaikan pun ya tidak ada ruginya untuk penyidikan gitu. Nah sekarang bagaimana coba? Polisi tidak mengumumkan ini. Misalnya contoh, Baradae sudah ngaku tapi ngakunya masih dirahasiakan itu. Dibocorkan oleh pengacaranya, oleh ini publik yang lain.
Nah, jadi kan kayak gitu konyol kan menurut saya gitu. Contohnya kayak gitulah. Jadi sementara kalau memang yang penting perlu dipublis ya publis saja daripada nanti orang lain yang mempublis gitu. Dan yang kedua saran saya kalau ada nilai-nilai berita yang penting banget dan itu bernilai positif untuk polisi, jangan dikasihkan orang lain. Kan sapi punya susu, kerbau punya nama kan ya apa gimana itu istilahnya itu. Kan sayang itu temuan yang baik itu kan merupakan suatu prestasi. Kenapa orang lain suruh ngomong gitu. Gitu. Saya kira itu. Jadi kalau saran saya kepada masyarakat itu penjelasannya istilah balapan itu hanya sebagai ibarat ya. Komnas HAM lari kencang memberikan pemberitaan publik dan memanfaatkan panggung ini sebaik-baiknya untuk mencari popularitas dan dukungan masyarakat. Sementara polisi tidak memanfaatkan ini, tapi justru malah malu-malu menutupi pemberitaan dan akhirnya makin terpuruk dianggap sebagai menutupi sesuatu yang kurang transparan. Saya kira itu Pak Mas Roy. Saya kira cukup ya diskusinya. Baik, terima kasih. Oh ya, saya lupa saran saya yang simpel. Polisi meniru caranya Komnas HAM itu di dalam rangka mencari kepercayaan publik, untuk mengembalikan kepercayaan publik, yaitu memberikan kepuasan publik dengan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, secepat-cepatnya, walaupun nilainya kurang begitu sangat penting menurut untuk kita ya, tapi sangat bagi publik sangat penting sekali. Itu kira-kira saran yang terakhir. Baiklah, demikian para pemirsa diskusi kita hari ini, semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua dalam mengikuti perbincangan publik terkait dengan kasus tragedi di Duren 3 atau di Rumah Sang Jenderal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di dalam podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.